Selamat datang di video perizinan berusaha berbasis risiko bagi industri kecil dan menengah dengan tingkatan risiko rendah dan menengah rendah. Video ini dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah, dan Perindustrian Kota Metro. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri dibagi menjadi 3 skala, yaitu skala kecil, menengah, dan besar, yang dibedakan berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. Setiap usaha industri memerlukan izin industri. Semenjak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, nomenklatur izin usaha industri berganti menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Izin industri sangat penting bagi usaha industri. Manfaat dari kepemilikan izin industri antara lain adalah yang pertama legalitas, kemudian perlindungan hukum, yang ketiga sumber informasi yang resmi terutama bagi investor, dan yang terakhir adalah mempermudah pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Perizinan berusaha diimplementasikan pada sebuah sistem online yang disebut sebagai OSS RBA, yang merupakan singkatan dari Online Single Submission Risk Based Approach. Pada sistem OSS dikenal istilah KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berupa 5 digit kode, di mana klasifikasi tersebut menggolongkan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia, termasuk usaha-usaha dalam sektor perindustrian. Setiap KBLI akan digolongkan ke dalam tingkat risiko berusaha, di mana terdapat 4 tingkatan, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Setiap tingkatan risiko memiliki jenis perizinan berusaha yang berbeda. Berikut merupakan jenis perizinan yang dibutuhkan berdasarkan tingkatan risiko. Tingkatan risiko rendah hanya memerlukan nomor induk berusaha atau NIB. Tingkatan risiko menengah rendah memerlukan NIB dan sertifikat standar atau SS berupa pernyataan mandiri. Tingkatan risiko menengah tinggi memerlukan NIB dan SS yang diverifikasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Dan tingkat risiko tinggi memerlukan NIB, izin yang disetujui kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, serta sertifikat standar apabila diperlukan. Pada video ini akan diberikan panduan bagi pelaku usaha industri kecil menengah yang memiliki usaha dengan KBLI tingkat risiko rendah dan menengah rendah. Langkah pertama, kunjungi situs web OSS di oss.go.id. Kemudian pilih daftar. Lalu pilih skala usaha yang sesuai. Untuk industri kecil, pilih UMK. Untuk industri menengah dengan investasi paling banyak 5 miliar, pilih UMK, dan untuk industri menengah dengan investasi lebih dari 5 miliar, pilih non-UMK. Pilih jenis pelaku usaha, apakah orang perseorangan atau badan usaha. Untuk orang perseorangan, langkah selanjutnya adalah lengkapi data berupa nomor telepon, email, dan pilih salah satu cara verifikasi melalui email atau WhatsApp. Untuk badan usaha, lengkapi data dengan memilih jenis badan usaha, mengisikan nomor telepon, email, dan cara verifikasi yaitu melalui email. Selanjutnya, masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email atau WhatsApp sesuai dengan pilihan sebelumnya di tempat yang disediakan. Masuk ke tahap selanjutnya. Bagi orang perseorangan, lengkapi data berupa nama lengkap dan buat password baru dengan kriteria minimal 8 huruf dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Kemudian ulangi password dan tekan tombol konfirmasi. Bagi badan usaha, lengkapi data berupa nama badan usaha dan buat password baru. Kemudian ulangi password dan tekan tombol konfirmasi. Langkah selanjutnya adalah melengkapi data pelaku usaha. Bagi orang perseorangan, perlu melengkapi nomor induk kependudukan atau NIK, memilih jenis kelamin, melengkapi tanggal lahir,
dan alamat sesuai KTP. Kemudian centang disclaimer dan tekan tombol daftar. Bagi badan usaha, lengkapi data berupa NPWP badan usaha, nomor SK pengesahan terakhir, kemudian melengkapi data salah satu direksi atau pengurus berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sesuai KTP. Kemudian centang disclaimer dan tekan tombol daftar. Pendaftaran berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya adalah cek email untuk mengetahui username dan password. Setelah mendapatkan username dan password, berarti hak akses Anda siap digunakan untuk masuk ke dalam sistem OSS. Setelah mendapatkan hak akses, Anda dapat mengurus perizinan berusaha. Di video ini akan diberikan panduan dalam mengurus perizinan berusaha bagi jenis perusahaan orang perseorangan. Yang pertama, kunjungi web OSS dan klik tombol masuk. Kemudian, masukkan username, password, dan CAPTCHA yang tersedia. Selanjutnya, pilih menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru. Lengkapi data pelaku usaha berupa NPWP pribadi, email, BPJS Ketenagakerjaan jika sudah memiliki, BPJS Kesehatan jika sudah memiliki. Lalu, klik simpan dan klik tombol isi bidang usaha. Lengkapi data bidang usaha dengan memilih jenis kegiatan usaha. Bidang usaha atau KBLI, uraian bidang usaha akan terisi otomatis sesuai KBLI yang dipilih. Lalu, isi ruang lingkup kegiatan. Untuk cek nomor KBLI, dapat dicek melalui link yang ditampilkan pada video. Selanjutnya, lengkapi data detail bidang usaha dengan mengisikan nama usaha atau kegiatan, luas lahan usaha, alamat usaha, kemudian jawab pertanyaan, apakah kegiatan sudah berjalan, lalu isikan modal usaha, dan klik validasi risiko usaha. Maka, skala risiko usaha dan tingkat usaha akan otomatis ditampilkan. Jawab pertanyaan, apakah sudah memiliki perizinan berusaha sebelumnya? Apabila ya, isikan perizinan berusaha yang dimiliki. Kemudian, lengkapi data jangka waktu perkiraan beroperasi atau produksi dan jumlah tenaga kerja Indonesia. Lalu, klik tombol tambah produk atau jasa. Langkah selanjutnya, lengkapi data produk atau jasa dengan memilih jenis produk atau jasa, kapasitas per tahun, dan satuan kapasitas. Khusus UMK risiko rendah untuk perizinan tunggal dan KBLI tertentu, lengkapi data berupa jenis produk atau jasa dan kapasitas per tahun. Lalu, jawab pertanyaan, apakah sudah memiliki sertifikat SNI? Apabila ya, isikan nomor sertifikat dan masa berlaku SNI. Lalu, jawab pertanyaan, apakah sudah memiliki sertifikat halal? Apabila ya, isikan nomor sertifikat halal, tanggal terbit, dan tanggal berakhir. Kemudian, periksa daftar produk atau jasa. Lalu, periksa daftar usaha. Selanjutnya, periksa daftar kegiatan usaha. Klik ikon panah ke bawah. Lalu, klik tombol proses perizinan berusaha. Untuk KBLI tertentu, pada risiko menengah rendah, akan diberikan pertanyaan, apakah sudah memiliki dokumen persetujuan lingkungan? Apabila sudah memiliki, pilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki. Lalu klik tombol lanjut. Apabila belum memiliki, sistem akan menampilkan konfirmasi jenis usaha atau kegiatan berdasarkan KBLI atau bidang usaha. Lalu klik tombol lanjut. Pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Kemudian sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen yang harus dipenuhi, seperti SPPL, UKL atau UPL, atau AMDAL. Kemudian, isilah uraian sesuai kegiatan usaha yang dilakukan. Lalu, klik tombol lanjut. Akan ditampilkan surat pernyataan mandiri. Baca, pahami, dan klik checkbox pernyataan mandiri, lalu klik lanjut. Khusus perizinan tunggal dan KBLI tertentu yang membutuhkan sertifikat SNI dan sertifikat halal, sistem akan menampilkan pernyataan mandiri yang berkaitan dengan hal tersebut. Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait lingkungan hidup,
Sistem akan menampilkan pernyataan mandiri yang berkaitan. Periksa draft perizinan berusaha, klik kotak centang atau checkbox, lalu klik tombol terbitkan perizinan berusaha. Perizinan berusaha telah terbit. Untuk risiko rendah, klik tombol cetak NIB, pernyataan mandiri klik tulisan cetak. Selanjutnya, Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan tersebut. Untuk risiko menengah rendah, klik tombol cetak NIB, lalu cetak sertifikat standar, cetak persetujuan PKPLH atau SKKL jika ada, dan cetak pernyataan mandiri. Berikut merupakan contoh cetakan NIB. Dan berikut ini contoh cetakan sertifikat standar. Video ini merupakan salah satu tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian mengenai perizinan industri. Informasi mengenai KBLI dan panduan OSS juga dapat dilihat pada web OSS di oss.go.id. Kami menyediakan kuesioner yang dapat diakses melalui link yang kami sematkan pada deskripsi video ini. Pada kuesioner tersebut, Anda dapat mengirimkan kritik, saran, serta pertanyaan mengenai perizinan berusaha. Kami akan merangkum dan menjawab pertanyaan tersebut. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.